Yuk kita lanjut lagi. Selanjutnya core values yang akan dibahas yaitu loyal. Untuk dapat mengetahui sifat dan sikap loyal seorang ASN terhadap bangsa dan negara, kita dapat melihat bagaimana sifat dan sikap yang bersangkutan kepada pemerintahan yang sah, sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata loyal sendiri untuk seorang pegawai negeri sipil dimaknai sebagai kesetiaan yang paling rendah terhadap cita-cita organisasi dan yang lebih tinggi kepada NKRI. Apakah kamu seorang yang loyal? Yuk kita ukur bersama. Nih karakteristik yang harus kamu tahu. Yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, memiliki kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi. Yang keenam, hubungan antar pribadi yang baik. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi karyawan yang lain. Lalu, apa aja sih perilaku yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita seorang ASN yang loyal? Ada 3 perilaku untuk mendukung sikap loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk menciptakan dan membangun rasa setia pegawai terhadap organisasinya, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membangun rasa kecintaan dan memiliki. Rasa cinta ini dapat dibangun dengan memperkenalkan organisasi secara komprehensif dan detail kepada para pegawainya. Dengan rasa cinta yang besar akan mampu menghantarkan pegawai tersebut mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi, sehingga akan bersedia menjaga, berkorban, dan memberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada organisasi sebagai wujud loyalitasnya. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kesejahteraan. Apabila kesejahteraan pegawai belum terpenuhi, maka pikiran dan konsentrasinya akan terpecah untuk berusaha memenuhi kesejahteraannya yang dirasa masih kurang. Namun apabila kesejahteraannya telah tercapai, gairah dan motivasi kerja juga akan meningkat, sehingga produktivitasnya akan meningkat pula. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui gaji, tunjangan, atau beberapa jaminan yang bisa mereka dapat. Sebab hal-hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang akan berpengaruh pada kualitas kerja dan kesetiaan pegawai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan organisasi untuk memberikan hak pegawai atas hal yang tidak bersifat materi. Ini bisa dilakukan dengan menawarkan pengalaman dan pendekatan emosional dalam pekerjaan. Setiap pegawai memiliki target yang ingin dicapai. Salah satu bentuknya adalah pencapaian dalam karir, seperti posisi atau jabatan. Melalui penempatan yang tepat atau pemindahan secara berkala, ini dapat membuat pegawai merasa mendapatkan keadilan dalam pembagian tugas atau memiliki semangat baru karena pekerjaan yang ia lakukan tidak monoton. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja
kinerja, maka setiap pegawai dapat mengetahui kesalahan atau kekurangannya sebagai acuan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerjanya sebagai bentuk loyalitas. Selain itu, dengan evaluasi kinerja secara berkala, pegawai akan merasa bahwa hasil kinerjanya diperhatikan dengan baik oleh organisasi, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dan kesetiaannya. Sifat dan sikap loyal warga negara terhadap negaranya sendiri dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Iya, Pak. Ya, silakan duduk. Mbak Fitri, ini saya ada bikinkan surat tugas untuk ada verifikasi kunjungan lapangan di titik-titik lokasi BBGRM untuk hari Sabtu sama Minggu besok ya Mbak Fitri, jam 8 mungkin sampai sore. Bisa dilaksanakan ya? Sudah saya bikinkan surat tugasnya. Tapi hari Sabtu sama Minggu saya kebetulan ada kegiatan pribadi, Pak. Oh, ada kegiatan pribadi ya, tapi ini untuk program kita Mbak Fitri, untuk program kerja di bidang kita. Jadi ada kunjungan lapangan. Mohon ya Mbak Fitri, sudah saya buatkan surat tugasnya. Baik deh, Pak, kalau seperti itu. Berarti Sabtu Minggu ini ya, Pak ya? Iya, Sabtu Minggu ini. Mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan organisasi merupakan salah satu bentuk implementasi nilai loyal. Selain itu, kita juga dituntut untuk profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Demikian sharing dari saya. Terima kasih.